Selama 6 tahun ini, Loki selalu berbicara dengan Mosa untuk menghilangkan kebosanan karena ditahan di dunia bawah. Mosa sedang berada di salah satu rumah yang ada di dekat kastil tempat kemunculan dua ksatria suci. Dan ketika beberapa waktu yang lalu dua ksatria suci melakukan interogasi dan penyerangan terhadap para raksasa acak yang mereka temui, Mosa sempat mengintip kejadian itu dari dalam rumah. Kembaran Sans dan wanita ksatria suci itu tidak bisa merasakan keberadaan Mosa dengan Ken Bunshoku Haki, karena ternyata Mosa bisa menghilangkan hawa keberadaan dengan sangat baik, sehingga pengguna Ken Bunshoku Haki pun tidak bisa mendeteksi kehadirannya. Walau mengintip dari kejauhan, tapi Mosa bisa tahu bahwa dua orang misterius yang dia lihat itu sedang mencari Loki. Sebab ketika salah satu raksasa diinterogasi, dengan suara lantang sambil menahan rasa sakit, raksasa itu berkata dia tidak akan memberitahu di mana Loki berada. Mosa pun bisa mendengar itu sehingga dia memahami apa yang dicari oleh dua orang tersebut. Tanpa berlama-lama, Mosa kembali menghubungi Loki. Dia bilang di desa barat dunia matahari, dia melihat ada dua orang berjubah hitam yang sedang berkeliling mencari tahu di mana Loki berada. Dia pun menegaskan bahwa dua orang itu sangat kuat dan menakutkan, karena para raksasa langsung tumbang dengan mudah ketika diserang oleh mereka. Mendengar itu membuat Loki khawatir akan keselamatan Mosa. Loki pun bilang segera matikan panggilan Denden Mushi ini dan Mosa harus tetap bersembunyi di dalam rumah. Jangan sampai berurusan dengan dua orang misterius yang diceritakan itu. Mosa pun melakukan apa yang Loki katakan. Sementara itu di dunia bawah, Loki berbicara sendiri. Dia bertanya-tanya siapa sebenarnya dua orang misterius yang Mosa maksud. Loki juga kesal dengan keadaannya sekarang ini, karena bisa gawat jika ada musuh kuat yang datang kepadanya sementara dia sedang terikat rantai batu laut. Dalam keadaan seperti sekarang ini, Loki paham tak banyak yang bisa dia lakukan. Kemudian cerita beralih ke Pulau Egghead. Di sana York sedang berkomunikasi dengan Garling Vigarland melalui Denden Mushi. York sudah tahu bahwa Garling adalah Gorosei baru yang menjabat sebagai warrior guard di bidang pertahanan dan sains, sehingga York berada di bawah komandonya. York pun menjelaskan bahwa Pang Record atau otak Vegapunk telah dibawa pergi. Pelakunya tak lain adalah Shaka, Atlas, Edison, dan Pythagoras yang kita tahu sekarang ini telah bergabung menjadi satu tubuh. Tak cuma itu, klon yang serupa dengan tubuh asli Vegapunk pun menghilang dari Pulau Egghead. Garling lalu bertanya apa yang dimaksud dengan klon serupa tubuh Vegapunk yang asli. York pun menceritakan bahwa pada masa lalu, ketika Vegapunk asli pergi ke Elbaf, mereka menciptakan klon yang sama persis dengan tubuh Vegapunk asli untuk tetap berada di Pulau Egghead agar pihak pemerintah dunia tidak curiga. Menurut York, jika sampai klon itu dibangkitkan kembali, maka sama saja Vegapunk hidup lagi, karena dengan tubuh yang serupa dengannya, klon itu juga bisa mengakses otak Vegapunk. York bilang, di mana Pang Record berada sekarang, dia tidak tahu, karena Shaka dan yang lain membuatnya tidak bisa terlacak. Sedangkan di mana klon tubuh asli Vegapunk berada, York yakin dibawa oleh Lilith bersama bajak laut topi jerami. Jadi klon tubuh asli Vegapunk itu ada di Pulau Elba. Ketika York membicarakan ini dengan Garling melalui Denden Mushi, para Gorosei lain pun bisa mendengarkannya, karena mereka bisa mendengar semua yang didengar oleh Garling melalui telepati. Mereka semua pun tahu bahwa apa yang disampaikan oleh York bisa menjadi masalah serius. Pang Record harus direbut kembali, dan klon tubuh asli Vegapunk juga harus dimusnahkan. Gorosei pun sepakat untuk segera mengambil tindakan, maka mereka memanggil beberapa agen CP0 terbaik. Zero yang dipanggil itu pun muncul. Mereka semua adalah karakter baru. Tugas mereka adalah memburu Shaka dan kawan-kawan untuk mencari keberadaan Pang Record. Para agen CP0 yang muncul ini terlihat kuat dan profesional, sebab ketika mereka keluar usai diberi misi, mereka membicarakan tentang kegagalan Roblusi dan Kaku dalam menghabisi para klon Vegapunk saat di Pulau Egghead yang lalu. Dalam pembicaraan ini, terkesan orang-orang itu meremehkan Roblusi dan Kaku. Mereka juga bilang waktunya untuk menunjukkan bagaimana cara kerja agen elit yang sebenarnya. Jadi dari perkataan itu, jelas bahwa agen CP0 ini adalah senior yang lebih hebat dari Roblusi dan Kaku. Setelah para agen CP0 itu pergi, Gorosei mulai membicarakan tentang klon yang serupa dengan tubuh asli Vegapunk. Para agen CP0 hanya diberi misi untuk mencari Pang Record saja, bukan untuk memusnahkan klon tubuh Vegapunk yang asli, sebab klon itu ada di Pulau Elbaf bersama dengan bajak laut topi jerami. Gorosei tahu bahwa CP0 tidak akan mampu melaksanakan tugas tersebut, sehingga Gorosei tidak memberi mereka misi itu. Garling yang saat ini sudah berangkat menjalankan misi menghadapi pasukan revolusi, memberi saran kepada para Gorosei lain melalui telepati. Berhubung anaknya saat ini sedang berada di Elbaf untuk mencari Loki, bagaimana jika tugas menghancurkan klon tubuh Vegapunk yang asli juga diberikan kepada anaknya itu? Jika para Gorosei lain setuju, Garling akan berbicara kepada anaknya itu melalui telepati untuk menambah satu lagi misi mereka di Pulau Elba. Namun, Nusjuro bilang ada baiknya membiarkan anak Garling dan si wanita perban itu untuk fokus pada misi yang berkaitan dengan Loki, karena misi itu jauh lebih penting. Nusjuro juga menambahkan kepada Garling untuk fokus saja dalam misinya menghadapi pasukan revolusi saat ini, tidak usah memikirkan hal lain yang menjadi urusan Gorosei lain. Pertarungan Garling melawan Dragon sudah di depan mata, sehingga jika Garling lengah dan tidak fokus, maka bisa saja Garling akan terbunuh di tangan Dragon. Dragon adalah sosok yang sangat cerdik, sehingga jika Garling lengah beberapa saat saja, itu bisa memberi celah bagi Dragon untuk menghabisi Garling.
Garling. Garling pun menanggapi itu dengan bilang tenang saja, Garling saat ini sudah bertambah jauh lebih kuat berkat kekuatan baru pemberian Im Sama, sehingga dia percaya diri bisa mengalahkan Drago. Sebelum menutup pembicaraan lewat telepati itu, Garling bilang sebaiknya Gorosei lain tidak gagal lagi dalam menjalankan misi, karena itu akan membuat Im Sama menjadi sangat marah. Sebenarnya para Gorosei lain agak kesal dengan perkataan Garling, karena Garling yang merupakan Gorosei baru malah berlagak seperti pemimpin. Jupiter pun bilang mungkin pembawaannya saat masih menjadi pemimpin kesatria suci masih terbawa sampai saat ini, sehingga Garling merasa para Gorosei, Im Sama memanggil mereka untuk datang menghadap. Seperti biasa, Im Sama telah menunggu di tata kosong, dan para Gorosei berlutut di bawah tangga. Im Sama pun bilang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan terhadap klon tubuh Vegapunk yang asli. Bahkan Im Sama sudah memiliki rencana untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di Elbaf, termasuk soal bajak laut topi jerami. Masih belum akan diketahui apa rencana Im Sama, tapi yang jelas itu merupakan sesuatu yang besar dan akan membawa dampak yang signifikan di negeri para raksasa itu. Setelah itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf, menampilkan pesta bajak laut topi jerami dengan para raksasa di sana. Di tempat itu, Luffy berbicara dengan Cullen. Luffy lagi-lagi memuji Cullen sebagai anak yang pemberani, tidak seperti para bocah lain yang ada di Pulau Elbaf. Cullen juga memuji kehebatan Luffy sebagai salah satu Yonko. Dia pun bilang Luffy adalah orang yang dibicarakan oleh Shanks. Luffy langsung bersemangat ketika mendengar nama Shanks disinggung. Dia langsung bertanya lebih lanjut mengenai si rambut merah itu. Cullen pun menjelaskan beberapa hari yang lalu Shanks sempat datang ke sana, tapi dia sudah pergi lagi karena ada banyak hal yang harus dilakukan di dunia luar. Cullen juga mengaku bahwa dia sering meminta Shanks untuk membawanya berlayar, tapi Shanks selalu saja menolak. Perkataan dari Cullen ini pun langsung membuat Luffy teringat akan dirinya saat masih kecil dulu. Karena saat Shanks dulu berlabuh di desa Fusa, Luffy juga sering meminta Shanks untuk membawanya berlayar, tapi Shanks selalu menolak karena Luffy masih kecil saat itu. Luffy tertawa dan bilang kepada Cullen bahwa Cullen mengingatkannya pada dirinya di masa lalu, dan Luffy juga yakin bahwa bocah pemberani seperti Cullen ini akan menjadi bajak laut hebat suatu saat nanti. Kemudian, cerita kembali menampilkan Loki. Ada seorang manusia yang datang kepadanya. Loki juga sudah mengenal orang itu sejak lama. Dia adalah Skopper Gaban, ayah dari Cullen. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu Gaban mampir ke pesta desa Elbaf, dia pun kini pergi ke tempat Loki karena sudah cukup lama Gaban tidak melihat keadaan Loki. Gaban tahu bahwa Loki sebenarnya tidak seburuk yang dibicarakan oleh para raksasa lain. Maka dari itu, Gaban seringkali datang ke dunia bawah diam-diam dan membawa sake untuk minum bersama Loki. Meski mereka minum bersama, tapi sebenarnya Gaban harus mengangkat cawan raksasa ke dekat mulut Loki, karena tangan Loki dalam keadaan terantai. Untung saja Gaban memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga dia bisa melakukan itu dengan mudah. Loki pun cerita, tadi dia mendapat kabar dari seseorang di dunia matahari bahwa ada dua manusia misterius yang datang mencarinya. Menurut informasi yang Loki terima, dua manusia itu sangat kuat karena bisa mendombakan para raksasa dengan mudah. Loki kesal dengan kondisinya yang terantai batu laut karena jika saja dia dalam keadaan bebas, maka dia akan senang kalau ada orang kuat yang datang mencari masalah. Gaban pun curiga, sepertinya dua orang yang dimaksud oleh Loki itu adalah dua sosok berjubah misterius yang muncul di kastil dunia matahari Elbaf. Gaban lalu berkata, untuk sementara waktu, dia akan tetap menemani Loki di dunia bawah. Loki pun tersinggung dan marah-marah karena seolah-olah dia butuh perlindungan dari Gaban. Melihat Loki seperti itu hanya membuat Gaban tersenyum. Lalu Gaban pun bilang, mari kita nikmati sake ini pelan-pelan.